Di sisi kami, mahasiswa tidak akan tiba-tiba gak ada, bukan akan ada tiba-tiba gak akan ada aktivis sama sekali. Sangat bangga untuk berada di tim proposisi. Panel sadari bahwa ada beberapa perbingkaian ulang yang harus diadakan di pidato ini untuk melaksanakan debat yang baik. Sadari bahwa BOP atau suatu poin pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim proposisi adalah bagaimana pada dasarnya hasil politik akan pasti sejelek itu dan tidak ada kemungkinan untuk menjadi suatu hal yang baik. Di sisi oposisi, melainkan jika kita dapat membuktikan bahwa secara jangka panjang semua hasil politik akan jauh lebih baik di sisi kami berhak untuk menang debat ini. Sadari bahwa maraknya atau banyak sekali mahasiswa aktivis dan ex-aktivis yang peduli tentang isu-isu lingkungan, isu-isu minoritas, ataupun isu-isu yang dinamakan agenda kecil di status quo sekarang, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena ini berarti bahwa mereka memiliki hak yang sangat banyak di partai politik, misalnya mereka bisa menjadikan calon elektoral, calon DPR, DPRD, hal seperti itu. Ini artinya bahwa ada suatu tren di status quo di mana banyak orang itu mengikutinya, dan ini berarti bahwa anak muda itu ingin melaksanakan suatu masuk kepada politik. Nah, di sini apa itu karakteristik yang bisa kita tarik mengenai mahasiswa ini? Kita bisa narik dua hal panel. Pertama mengenai kenyataan bahwa mereka itu memang sepeduli itu dan sesadar itu mengenai isu-isu yang ada sekarang. Tapi kedua, karena mereka itu adalah mahasiswa dan mereka aktivis, ini berarti bahwa mereka itu memang setekun itu dan peduli tentang isu-isu ini dan ingin berkorban. Di sini jika kita bisa menjelaskan bahwa di sisi mereka, politisi yang ada adalah politisi yang bisa sudah beda zaman ataupun seprivasi itu sampai tidak mengerti, itu saatnya mereka gagal untuk mendapatkan suatu politisi yang lebih bagus. Satu sanggahan sebelum saya masuk kepada pidato saya dan argumentasi saya. Panel sadari bahwa inti dari argumentasi mereka itu dapat disimpulkan dalam satu kalimat, bahwa mahasiswa itu tidak cukup, bahwa aktivis itu sudah lebih dari cukup, dan mahasiswa yang menjadikan bagian dari politik adalah suatu hal yang tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tiga hal panel. Pertama, sadari bahwa justru karena mereka bilang bahwa mahasiswa yang menjadi aktivis adalah oposisi dari suatu pemerintah, ini adalah saatnya pemerintah tidak ingin mendengar mereka, bukan? Pemerintah pasti tidak ingin ada oposisi, mereka gagal untuk menjelaskan mengapa ini adalah suatu hal yang tidak benar. Tapi kedua, sadari bahwa mereka tidak bisa tiba-tiba berkarakterisasi bahwa akan ada banyak sekali mahasiswa karena banyak yang setuju dengan teman-temannya yang aktivis. Karena justru di saat ada banyak sekali mahasiswa yang melihat bahwa teman-temannya itu aktivis, itu saja mereka tidak bisa ikut campur atau tidak ingin untuk ikut campur karena aktivis biasanya dicap sebagai orang yang gila, orang yang terlalu masukin diri kepada isu-isu yang tidak mereka perlu masukin. Tapi ketiga, justru karena mahasiswa itu tidak ada status dan tidak ada kepentingan lain, itu saja mereka tidak akan dianggap panel karena Anda itu perlu untuk memiliki kuasa untuk membuat suatu perbedaan atau suatu perubahan di dalam suatu dunia politik. Dua argumentasi dalam pidato saya panel. Pertama mengenai partisipasi dan representasi anak muda dalam suatu politik. Tapi kedua, mengapa pada dasarnya kebijakan akan jauh lebih baik dan mahasiswa akan tentu saja didengar di sisi oposisi. Argumentasi pertama mengenai partisipasi dan representasi anak muda yang eksklusif di sisi oposisi doang. Satu hal, padahal Anda harus mengerti mengenai banyaknya mahasiswa yang tidak pilih untuk masuk kepada politik, yang apatis terhadap politik di sisi mereka karena mereka tidak terinformasi karena dua hal. Pertama, itu mereka sadar bahwa isu-isu sekarang itu tidak sedang dibahas. Orang tua cuma ingin membahaskan hal-hal seperti agenda besar, seperti edukasi, seperti orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Ini buruk panel karena sadar bahwa agenda kecil seperti minoritas, seperti lingkungan tidak akan pernah dibahas, dan bahkan saat mereka tuh bahas agenda besar, mereka gagal untuk mengerti apa itu sebenarnya isunya. Di saat mereka sudah setua itu, seprivasi itu, dan tidak mengerti isu-isu yang dialami oleh orang-orang sekarang, itu saatnya mereka gagal. Ini bisa dilihat seperti misal di Amerika, di mana memang ada banyak orang berfilsafat yang masuk kepada politik, tapi mereka tidak mengerti betapa pentingnya untuk menghapus misal utang mahasiswa yang segitu besar, dan ini karena memang ada perbedaan zaman dan mereka tidak mengerti. Tapi kedua, mereka tidak ingin untuk ikut campur atau mengaktifasikan diri di sisi politik karena mereka malas untuk membaca, karena mereka lihat bahwa semua politisi adalah orang tua dan mereka rasa bahwa tidak ada kesamaan dan mereka tidak merasa bahwa mereka itu bisa mendapatkan suatu hal yang baik jika mereka itu membaca-baca tentang politik. Ini suatu hal yang buruk, bukan? Karena dua hal. Pertama, sadari bahwa generasi selanjutnya yang akan terasakan dampak oleh suatu politisi yang buruk atau suatu kebijakan yang buruk adalah justru anak-anak muda ini, generasi muda atau generasi mahasiswa ini. Inilah suatu hal yang sangat tidak terjustifikasi. Tapi kedua, bahkan jika memang politik dan hasilnya itu sebagus itu, mereka tidak akan ada generasi di mana selanjutnya setelah misal generasi X sudah ada di bidang politik lagi, bagaimana mereka akan ada suatu fondasi yang kuat untuk melaksanakan ke politisi atau politik yang lebih baik. Kita bilang bahwa ini tidak akan terjadi di sisi kami karena di saat ada mahasiswa yang banyak, aktivis yang banyak, yang anak muda yang mengerti tentang isu-isu status quo sekarang, itu saja mereka bisa membawanya di misal agenda rapat, mereka memiliki hak yang banyak di parpol dan mereka bisa berusaha untuk mencari suatu solusi yang tidak bisa dicari di sisi mereka. Tapi untuk masalah orang yang tidak merasakan bahwa ada suatu persamaan, maka dari itu mereka tidak ingin untuk masuk ke politik. Ini suatu hal yang tidak akan terjadi juga karena jelas-jelas Anda sebagai anak muda melihat anak muda lain di suatu parpol, itu saja Anda ingin mengerti tentang politik karena Anda rasa bahwa ini adalah suatu hal yang Anda bisa mengerti. Anda
tidak bilang bahwa hanya anak muda tidak usah untuk ikut campur. Tapi argumentasi kedua saya panel mengenai kebijakan mengapa mahasiswa akan didengar. Dua hal. Pertama, sadari bahwa mereka itu di saat mereka itu sudah ada di dalam suatu parpol, itu saja mereka bisa bawa isu-isu besar kepada suatu agenda, dan itu berarti bahwa mereka bisa membahas suatu hal yang dianggap agenda kecil tidak penting seperti minoritas dan lingkungan. Ini suatu hal yang penting karena isu-isu seperti minoritas dan lingkungan adalah suatu hal yang diabaikan di sisi mereka, bukan? Dan suatu minoritas atau mungkin hak-hak minoritas itu penting untuk suatu negara bisa ada kerukunan. Hak-hak lingkungan itu penting karena jika lingkungan itu buruk, suatu negara juga bisa menjadi buruk. Misal lingkungan yang merusak suhu negara dan hal seperti itu. Ini tidak akan terjadi itu akan hanya terjadi di sisi kami jika ada mahasiswa yang banyak. Tapi itu justru menjelaskan mengapa maraknya itu sangat penting, bukan? Tapi kedua, di saat orang tahu bahwa sudah ada marak sekali dan hal-hal seperti reputasi itu gak terwujud, di saat aktivis banyak itu gak terwujud, itu hanya terjadi di sisi mereka, di mana tidak adanya maraknya mahasiswa aktivis yang masuk kepada suatu parpol. Jika memang ada sebanyak itu hal yang menimbulkan suatu diskursus. Mengapa jika ada suatu parpol yang memiliki aktivis yang segitu banyak, mengapa pada dasarnya mereka tidak akan ada suatu kebijakan yang sesuai dengan aktivis-aktivis tersebut? Ini hal yang terjadi di sisi kita untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut terwujud. Mengapa ini penting? Ini berarti bahwa isu-isu kecil, bahkan jika hasil memang selama itu karena suatu aktivis itu harus menjilat misalnya saat mereka masuk kepada suatu parpol untuk mendapatkan hak-hak mereka, ini suatu hal yang tidak apa-apa karena pada dasarnya mereka bisa menjelaskan visi-visi mereka saat mereka menjadi capres ataupun calon DPRD dan hal seperti itu. Walaupun kita kalah di jangka pendek, kita menang di jangka panjang. Sangat bangga untuk berdiri di tim oposisi.